Di sebelah utara, tepatnya di wilayah Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan. Sepanjang tepian sungai, nama buaya itu adalah Baya. Ia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang. Ia sangat senang berburu kijang. Setiap hari, Baya akan berburu kijang di tepian sungai. Sungai yang didiami buaya itu bernama Muara. Pada laut yang luas di laut itu tinggallah seekor hiu ganas. Nama hiu itu ialah Surah. Dia penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Surah merasa bosan hanya memangsa ikan setiap hari. Suatu hari, dia berjalan-jalan ke sungai yang bermuara di lautnya. Di tepian sungai, ada seekor kijang yang sedang minum. Surah merasa lapar, diam-diam melahap kijang itu. Surah merasa kijang jauh lebih lezat daripada ikan-ikan yang ada di lautnya. Maka ia terus berburu kijang di sungai itu. Semakin lama, Baya menjadi curiga karena kijang mangsanya menjadi semakin sedikit. Baya pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di sekitar hutan. Baya menangkap basah Surah ketika memangsa monyet. "Hai Surah, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau merebut jatah makanku." "Terserah aku, ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makan di sini." Baya dan Surah akhirnya berkata karena keduanya sama-sama kuat, maka perkelahian pun terjadi selama berhari-hari. Karena mereka kelelahan, akhirnya mereka mengadakan sebuah kesepakatan. "Surah, kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah." "Aku juga, Baya." "Baiklah, kita sudahi saja perkelahian ini. Surah, mulai sekarang kita batasi saja daerah pemburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batasan karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya." Surah pun kembali ke laut. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka ia tidak ada lagi perkelahian antara Surah dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun ternyata Surah sering merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang. Ikan-ikan yang melimpah di laut tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Surah tidak bisa lagi menahan keinginannya. Akhirnya dia diam-diam berenang ke muara. Namun ternyata tidak ada kijang yang mendekat ke muara. Surah pun memutuskan untuk kembali ke sungai. Dia akan berburu secara diam-diam agar Baya tidak curiga. Kedatangan Surah kembali ke sungai tidak diketahui oleh Baya. Surah selalu diam-diam berenang di bawah sungai. Surah selalu berburu di malam hari sehingga Baya tidak mengetahui keberadaannya. Surah sangat senang karena bisa makan kijang tanpa diketahui oleh Baya. Setiap malam Surah pasti berburu kijang dan makan di bawah sungai. Sudah berhari-hari lamanya Surah berburu kijang di sungai. Akan tetapi
Lama-kelamaan, kijang menjadi semakin sedikit. Hal itu membuat Baya menjadi curiga, yakin penyebab berkurangnya kijang-kijang itu pasti karena Surah. Baya mengira Surah telah kembali ke sungai, tetapi dia tidak pernah melihat keberadaan Surah. Oleh karena itu, Baya memiliki rencana yang sangat cemerlang. Dia ingin bersembunyi dan dia menyiapkan seekor kijang yang telah terluka di pinggir sungai. Dia biarkan kijang itu di sana, kemudian dia sembunyi di balik sebuah batu besar untuk menunggu Surah datang. Setelah menunggu selama beberapa jam, akhirnya Surah menghampiri kijang itu. Baya pun terlihat sangat marah ketika Surah akan membawa kijang itu untuk dimakan. Baya menghadangnya. "Kamu ini memang bandel dan tak tahu malu. Serakah sekali kamu, bayangkan ikan di lautmu melimpah, tetapi kamu memburu di tempatku." "Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu di lautku. Aku tidak melarangmu." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Baya dan Surah kembali terjadi. Pertempuran kali ini semakin seru dan dahsyat. Mereka sama-sama kuat, akan tetapi Surah tergigit ekornya hingga ekornya hampir putus. Surah merasa sangat kesakitan, maka ia berlari kembali ke sungai. Baya senang bisa mempertahankan kembali wilayah kuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Surah dan seekor buaya yang bernama Baya sangat berkesan di hati masyarakat. Oleh karena itu, sering sekali nama Surah dan Baya disangkut pautkan oleh peristiwa tersebut.